Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas Big Data, yaitu tugas pertama dengan judul Penerapan Metode Support Vector Machine (SVM) untuk analisis sentimen fitur Cash on Delivery (COD) pada ulasan aplikasi Shopee di Google Play Store. Nah, di sini ada anggota kelompok kami dengan NPM 73 dan Yohandra Fikriansah dengan NPM 88. Saya Yohandra Fikriansah dengan NPM 088 akan menjelaskan terdapat pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakangnya. Shopee merupakan salah satu platform e-commerce yang paling banyak digunakan di Indonesia. Salah satunya yaitu mempunyai fitur pembayaran yang populer adalah Cash on Delivery atau COD. Karena memberikan rasa aman kepada pengguna dengan sistem pembayaran setelah barang diterima. Namun dalam penerapannya fitur COD masih menimbulkan berbagai masalah seperti pembatalan pesanan sepihak, kebijakan platform yang dianggap kurang tegas, serta adanya biaya tambahan yang tidak selalu dipahami oleh pengguna. Permasalahan ini banyak diungkapkan melalui ulasan pengguna di Google Play Store. Nah, lalu sini ada tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode support vector machine atau SVM untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna Shopee. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui kecenderungan sentimen positif dan negatif terhadap fitur COD serta mengukur performa modal SVM berdasarkan tingkat akurasi dan metrik evolusi lainnya. Lalu sih ada tinjauan pustakanya. Yang pertama itu ada Big Data Analysis. Big Data Analysis merupakan proses pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan informasi yang bernilai. Dalam konteks e-commerce, Big Data Analysis digunakan untuk memahami perilaku pengguna, mengevaluasi layanan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu sini ada analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan bagian dari text mining yang bertujuan untuk mengidentifikasi opini atau emosi yang terkandung dalam sebuah teks. Dalam penelitian ini, analisis sentimen digunakan untuk mengelompokkan ulasan pengguna ke dalam dua kategori, yaitu sentimen positif dan sentimen negatif. Lanjut, sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang SVM atau Support Vector Machine. SVM adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi data dengan cara mencari garis pemisah atau hyperplane terhadap antara dua kelas. SVM dipilih karena memiliki performa yang baik dan menangani data berdimensi tinggi, termasuk data teks hasil transformasi PDF. Lalu di sini ada COD atau Cash on Delivery. COD adalah metode pembayaran di mana pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada kurir saat barang diterima. Nah, lanjut sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian yang dipakai yaitu KDD atau Knowledge Discovery in Database. Nah, di sini terdiri dari selection, processing, transformasi, data mining, evaluasi, dan knowledge. Nah, yang pertama ini ada seleksi data. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui scraping terhadap ulasan pengguna Shopee di Google Play Store pada tanggal 14 Oktober 2025 menggunakan Google Colab. Atribut yang dikumpulkan itu meliputi username, skor, tanggal ulasan, dan isi ulasan. Nah, data itu lalu disimpan dalam format CSV dan menghasilkan 2482 ulasan. Nah, di bawah ini ada contoh sebagian datanya. Nah, lalu sini ada data cleaning atau pembersihan data. Langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Pertama itu ada cache folding, remove special character, yang ketiga ada removing number, yang keempat ada removing URL dan mention, yang kelima ada remove non alphabet character, yang keenam ada letter normalisation, yang keempat ada white space normalisasi, lalu yang ke-8 ada stemming. Nah, lanjut sini ada yang ketiga itu ada transformasi data atau data transformation. Nah, untuk ini ada hasilnya seperti kata fitur,
fitur, terus ada barang sesuai bagus, dan yang sebelah kanan itu ada skor TPDF ya. Nah, untuk yang paling atas itu skor paling TPDF yang sering muncul atau kata yang sering muncul. Lalu di sini ada yang metode penelitian yang keempat untuk penambangan data mining. Jadi di sini ada dua kategori, yaitu positif dan negatif. Jumlah sentimen positif itu ada 1231, lalu yang negatif itu ada 959. Lalu di sini ada evaluasi pola. Evaluasi pola menunjukkan bahwa model SPM memiliki kinerja yang cukup baik dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan fitur cash on delivery dengan tingkat akurasi sebesar 77,85%. Di sini ada confusion metricnya. Lalu di sebelah kanan ada klasifikasi model SPM-nya. Lalu di sini ada presentasi pengetahuan. Hasil klasifikasi sentimen dianalisis melalui pendekatan deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Yang ini tidak hanya menggambarkan distribusi dan penyebab sentimen, tetapi juga memproyeksikan tren serta memberikan rekomendasi perbaikan layanan COD di Shopee. Lalu yang pertama ada hasil klasifikasi. Dari 2.482 ulasan pengguna fitur COD di aplikasi Shopee, SPM mengklasifikasikan 1.231 ulasan, 49,6% sebagai positif, dan 958 ulasan itu 38,6% sebagai negatif. Dengan akurasi 77,85%, hasil ini menunjukkan bahwa fitur COD umumnya diterima dengan baik oleh pengguna, meskipun masih terdapat ulasan negatif sebagai bahan evaluasi layanan. Lalu di sini ada visualisasi kata positif dan negatif. Di sini menampilkan kata-kata dominan pada ulasan positif dan negatif berdasarkan hasil klasifikasi. Barcode berwarna biru menunjukkan ulasan positif dengan kata seperti COD, bagus, dan mudah, yang menggambarkan kepraktisan serta kemudahan fitur COD. Sementara itu, barcode yang berwarna merah ini menampilkan ulasan negatif dengan kata seperti barang, gagal, dan pesanan, yang mencerminkan keluhan pengguna terkait layanan. Visualisasi ini membantu memahami persepsi pengguna sekaligus mengidentifikasi aspek fitur COD yang perlu diperbaiki. Yang ketiga ada evaluasi model. Di sini yang negatifnya itu precisionnya 0,74, recall-nya 0,77, F1 skornya 0.75, dan supportnya 192.0. Lalu yang positifnya ada 0.81, recall-nya ada 0.78, F1 skornya ada 0.8, dan supportnya 246.0. Algoritma SPM memperoleh precision 0,81 dan recall 0,78 pada kelas positif, serta precision 0,74 dan recall 0,77 pada kelas negatif, dengan akurasi dan F1 score 0,78 yang menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall serta performa model yang stabil dan layak digunakan untuk analisis sentimen fitur COD di aplikasi Shopee. Lalu ada analisis deskriptif. Di sini menggambarkan variasi pengalaman pengguna terhadap fitur COD di Shopee. Dari 2.482 ulasan, tersisa 2.190 ulasan setelah diprocessing, yang menunjukkan persepsi beragam mulai dari kepuasan hingga keluhan sebagai dasar analisis sentimen lanjutan. Lalu di sini ada tabel deskripsi datanya. Di sini ada nama pengguna dengan keterangan pengguna Google, lalu rating bintang dengan keterangan bintang dari 1 sampai 5, lalu ada tanggal ulasan dan isi ulasan. Di sini sebelah kanannya itu ada tabel statistik dasar, seperti jumlah total data awalnya, jumlah total data setelah processing, nilai rating terendah, tertinggi, dan kolom datanya. Lalu di sini ada analisis diagnostik. Analisis diagnostik menunjukkan bahwa sentimen positif terhadap fitur COD di aplikasi Shopee lebih dominan sebesar 56,8%
sedangkan sentimen negatif sebesar 43,8%, yang menandakan persepsi pengguna cenderung positif meski masih terdapat variasi pandangan. Analisis prediktif. Nah, di sini tuh ada gambarnya perbandingan sentimen positif dan versus negatif. Diambil 1 bulan Juni tiap tahun dari mulai tahun 2020 sampai 2030. Hasilnya, analisis prediktif menggunakan model SPM dilakukan untuk memproyeksikan tren sentimen pengguna terhadap fitur COD di aplikasi Shopee. Berdasarkan pola periode 2020 sampai 2025, sentimen positif cenderung dominan meskipun sentimen negatif meningkat pada tahun 2022 sampai 2024. Hasil proyeksi hingga 2031 menunjukkan bahwa sentimen positif diperkirakan tetap meningkat dan mendominasi, sementara sentimen negatif hanya mengalami kenaikan ringan. Nah, analisis perspektif yaitu menghasilkan rekomendasi perbaikan fitur COD Shopee berdasarkan klasifikasi sentimen SPM, seperti evaluasi sistem verifikasi COD, penyelarasan informasi iklan, peningkatan stabilitas aplikasi, serta perbaikan proses pengiriman. Rekomendasi ini bertujuan menjaga pengalaman pengguna dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan COD. Nah, lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memberikan respon positif terhadap fitur COD, meskipun masih terdapat beberapa keluhan. Secara keseluruhan, metode SPM terbukti efektif dalam memantapkan persepsi pengguna dan dapat menjadi dasar bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas layanan COD. Saran, berdasarkan hasil penelitian, Shopee disarankan untuk meningkatkan perhatian terhadap keluhan terkait keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian barang pada fitur COD, serta memperkuat evaluasi dan monitoring kinerja kurir. Ini materi kedua, yaitu materi ke-19, yaitu dengan judul peran blockchain dalam big data, pendekatan, peluang, dan arah pengembangan. Nah, latar belakang perkembangan teknologi digital dalam 1 dekade terakhir telah mendorong pertumbuhan data dalam skala yang sangat besar yang dikenal sebagai big data. Big data digunakan dari berbagai sektor. Yang pertama kesehatan, transportasi, industri, smart city. Tantangan utamanya tuh keamanan, privasi, dan keandalan data. Blockchain muncul sebagai teknologi pendukung untuk meningkatkan integritas dan keamanan data. Kontribusi penelitian. Berbagai penelitian dan survei sebelumnya telah membahas blockchain maupun big data, serta penerapannya pada teknologi lain seperti IoT, edge computing, dan smart grid. Namun, kajian yang secara khusus dan komprehensif membahas penggunaan blockchain untuk aplikasi big data masih sangat terbatas dan sebagian sudah tidak relevan dengan perkembangan terbaru. Oleh karena itu, survei ini disusun untuk memberikan tinjauan menyeluruh mengenai integritas blockchain dan big data, mencangkup konsep dasar, layanan utama, aplikasi nyata, serta tantangan dan peluang penelitian di masa depan. Fokusnya pada konsep, layanan, aplikasi, dan tantangan penelitian. Kemudian dimulai sini ada struktur survei. Struktur survei itu dimulai dari pendahuluan. Bagian pertama yaitu akan menjelaskan kontribusi penelitian, struktur survei. Kemudian ada blockchain dan big data, gambaran umum. Dimulai dari penjelasan blockchain, big data, dan integrasi blockchain. Kemudian ada bagian 3, layanan blockchain untuk big data. Yang pertama itu akuisisi big data, analitik big data, penyimpanan big data, dan privasi dalam big data. Kemudian ada bab 4, aplikasi dan proyek blockchain big data. Akan ada 4 contoh penggunaan blockchain, dimulai dari smart city, transportasi cerdas, smart grid, dan proyek big data. Dan yang terakhir itu bab 5,
tentang tantangan penelitian dan arah masa depan, tantangan penelitian dalam pengembangan blockchain, dan arah penelitian di masa depan tentang berkaitan tentang blockchain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Risa Putra dengan NPM 075. Saya akan melanjutkan presentasi yang teman saya baca tadi. Jadi di sini ada blockchain. Jadi blockchain adalah teknologi pencatatan data digital yang bekerja secara terdesentralisasi dan aman, di mana data disimpan dalam blok-blok yang saling terhubung dan dilindungi oleh kriptografi. Setiap transaksi harus diverifikasi oleh banyak komputer atau node melalui mekanisme konsensus sebelum dicatat, sehingga data yang sudah tersimpan tidak dapat diubah. Teknologi ini menggabungkan kriptografi dan sistem terdistribusi untuk menciptakan pencatatan data yang transparan dan sulit dimanipulasi. Blockchain dikenal luas melalui penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, serta dapat dibedakan menjadi blockchain publik, privat, dan hibrida berdasarkan tingkat aksesnya dengan keunggulan berupa keamanan, transparansi, dan tanpa pihak pusat. Blockchain memiliki potensi besar untuk berbagai aplikasi digital modern. Nah, di sini ada fitur-fitur blockchain-nya. Yang pertama ada immutability atau data yang sudah tersimpan tidak dapat diubah atau dihapus. Yang kedua ada centralization, sistem tidak dikendalikan oleh satu pihak atau otoritas pusat. Yang ketiga ada security, keamanan data dijaga dengan kriptografi dan mekanisme hashing. Yang keempat ada konsensus, setiap transaksi divalidasi berdasarkan kesepakatan antar node. Yang kelima ada fast settlement, proses transaksi menjadi lebih cepat dengan bantuan smart contract. Nah, di sini big data. Big data merujuk pada kumpulan data berukuran sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola secara efektif menggunakan sistem basis data konvensional. Di sini ada karakteristik big datanya. Ada volume atau jumlah data yang dihasilkan sangat besar. Variety, data memiliki berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan audio. Velocity, data dihasilkan, diproses, dan mengalir dengan sangat cepat. Veracity, tingkat kualitas dan keandalan data berbeda-beda. Di sini ada integrasi blockchain-nya. Integrasi blockchain dan big data bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan privasi data melalui penyimpanan terenkripsi dan terdesentralisasi. Di sini tantangan integrasi blockchain. Yang pertama ada keamanan dan privasi, data dilindungi melalui enkripsi dan sistem desentralisasi. Integritas data, data yang tersimpan tidak dapat diubah atau dimanipulasi lebih konsisten dan andal untuk keperluan analitik. Pencegahan penipuan, transaksi dapat dipantau secara real time. Analitik real time mendukung pengambilan keputusan dengan cepat. Berbagi data, proses pertukaran data lebih aman dan transparan. Nah, di sini ada gambar dari layanan blockchain dalam lingkungan big datanya. Nah, lalu ada layanan blockchain untuk big data. Perkembangan big data mendorong organisasi untuk menggunakan analitik canggih dalam penyimpanan, visualisasi, dan analisis data. Namun, berdasarkan volume data yang tingginya, pertukaran data terutama pada layanan berbasis cloud menjadikan keamanan sebagai tantangan utama karena rawan pencurian, manipulasi, dan gangguan sistem. Tantangan big data tidak hanya muncul pada analitik tetapi juga pada tahap pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi data. Blockchain muncul sebagai solusi yang menjanjikan dengan menyediakan sistem yang aman, terdesentralisasi, dan transparan untuk mendukung pengelolaan big data. Di bab ini membahas peran blockchain dalam akuisisi data, penyimpanan data, analitik data, serta perlindungan privasi. Selanjutnya ada blockchain untuk akuisisi big data. Aplikasi big data mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan format yang beragam dan tidak terstruktur, sehingga perlu diolah sebelum dianalisis. Blockchain dapat membantu menyediakan data yang lebih terukur, aman, dan terpercaya melalui sistem pencatatan terdistribusi dan mekanisme konsensus. Blockchain untuk mengumpulkan big data yang aman. Blockchain memungkinkan berbagi dan transmisi big data secara aman dan transparan melalui desentralisasi, hashing, dan data yang tidak dapat diubah meskipun masih
memiliki keterbatasan biaya komputasi. Selanjutnya ada blockchain untuk transmisi dan berbagi big data yang aman. Blockchain memungkinkan transmisi dan berbagi big data secara aman dan transparan melalui desentralisasi dan immutability dengan dukungan hashing, tanda tangan digital, dan smart contract, meskipun masih dibatasi oleh biaya komputasi. Selanjutnya ada blockchain untuk menganalitik data. Blockchain untuk analitik data berperan dalam menyediakan lingkungan yang aman, transparan, dan terdesentralisasi bagi proses analisis big data, khususnya yang melibatkan machine learning dan kecerdasan buatan. Blockchain untuk pelatihan data yang aman. Blockchain digunakan untuk mendukung pelatihan machine learning yang aman pada data dan berbagai sumber tanpa melanggar privasi. Dengan konsorsium blockchain dan kriptografi homomorfik, proses pelatihan dapat dilakukan secara terdesentralisasi tanpa pihak ketiga terpercaya. Selanjutnya ada blockchain untuk pembelajaran data yang aman pada algoritma AI. Integrasi blockchain dan AI memungkinkan proses pembelajaran data yang aman, transparan, dan tidak mudah dimanipulasi. Blockchain menyediakan lingkungan terdesentralisasi dan immutable, sementara smart contract memastikan hasil analitik AI bersifatnya terpercaya. Selanjutnya ada blockchain untuk menyimpan big data. Blockchain untuk pengumpulan big data yang aman. Blockchain dan IPFS digunakan untuk menyimpan data sensitif secara terinskripsi dan terdesentralisasi. Hash data dicatat di blockchain untuk memverifikasi dan kontrol akses sehingga keamanan dan privasi dapat terjaga. Selanjutnya ada blockchain untuk transmisi dan berbagi big data yang aman. Blockchain melindungi bias data terdistribusi dari manipulasi melalui pencatatan transaksi berbasis hash dan timestamping. Smart contract dan kriptografi digunakan untuk mengamankan serta mengontrol penyimpanan dan berbagi data. Selanjutnya ada blockchain untuk transmisi dan berbagi big data yang aman. Blockchain menyediakan penyimpanan data yang aman dan transparan dalam lingkungan cloud and AI. Teknologi ini memungkinkan pengguna mengontrol data pribadi sekaligus meningkatkan keadaan sistem. Selanjutnya, ada blockchain untuk privasi big data. Pelestarian privasi menjadi aspek penting dalam pengelolaan big data karena data pribadi terus dikumpulkan, dianalisis, dan dimanfaatkan dalam berbagai layanan digital. Selanjutnya ada blockchain untuk pelestarian privasi alam pemrosesan big data. Digunakan untuk melindungi privasi pengguna dengan menyimpan dan menenskripsi data sensitif secara aman seperti sistem transportasi cerdas di smart city, di mana pengguna dapat mengontrol pembagian data, lokasi, dan kecepatan. Selanjutnya ada blockchain untuk pelestarian privasi dalam penyimpanan big data. Memberikan kendali penuh pada pengguna atas data pribadi mereka melalui mekanisme transaksi yang aman, anonim, dan transparan, sehingga risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi oleh pihak ketiga dapat diminimalkan. Selanjutnya ada blockchain big data di smart city. Smart city bergantung pada pengolahan data skala besar untuk mendukung layanan seperti transportasi, energi, dan administrasi publik. Integrasi IoT dan big data memungkinkan analisis data secara masif, namun menimbulkan tantangan keamanan, kendala, dan biaya. Blockchain berperan sebagai teknologi pendukung yang menyediakan sistem terdesentralisasi dan transparan untuk meningkatkan efisien serta kepercayaan dalam pengelolaan data smart city. Selanjutnya ada keamanan dan kendala data smart city. Dijamin melalui penerapan blockchain yang memanfaatkan hash kriptografi, enkripsi, dan mekanisme konsensus. Struktur data yang saling terhubung membuat informasi yang telah dicatat tidak dapat diubah, sehingga pertukaran data dapat dilakukan secara aman dan andal tanpa ketergantungan pada otoritas terpusat. Selanjutnya ada audit data terdesentralisasi atau DAB. Dilakukan secara terdesentralisasi melalui konsep data auditing blockchain atau DAB. Seluruh proses audit dicatat secara transparan dan dapat diverifikasi oleh pemilik data, sehingga meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kepercayaan tanpa mengorbankan privasi. Selanjutnya ada arsitektur smart city berbasis blockchain, edge, dan AI. Mengintegrasikan blockchain dengan edge computing dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Node blockchain ditempatkan pada lapisan edge untuk guna mengurangi latensi, sementara analitik berbasis AI digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan cerdas dari data IoT.
Selanjutnya blockchain big data di transportasi cerdas. Integrasi blockchain dan big data dalam smart transportation didorong oleh kebutuhan akan sistem transformasi yang aman, andal, dan otonom. Blockchain dikombinasikan dengan teknologi lain seperti IoT, artificial intelligence, transportasi modern, serta mendukung pengembangan intelligent transportation system. Selanjutnya ada arsitektur ITS berbasis blockchain. Sistem transportasi cerdas dibangun secara berlapis dari perangkat fisik hingga aplikasi. Dengan blockchain berperan dalam pengolahan data, konsensus, insentif, dan smart contract untuk menjamin transparansi dan keterlacakan. Nah, selanjutnya ada keamanan dan privasi komunikasi kendaraan. Blockchain mendukung manajemen kunci, autentikasi jaringan, dan perlindungan data pengguna melalui penyimpanan terdistribusi sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan data kendaraan. Selanjutnya ada analitik big data untuk layanan transportasi. Data dari IoT dan GPS dianalisis untuk mendukung layanan seperti asuransi, kendaraan berbasis perilaku, sementara blockchain memastikan keandalan data yang mengambil keputusan secara real time. Blockchain Big Data di Smart Grid. Integritas blockchain dan big data berperan penting dalam transformasi sistem energi menuju smart grid yang lebih efisien, aman, dan terdesentralisasi. Blockchain mendukung pengelolaan sistem energi terdistribusi yang microgrid dengan menyediakan mekanisme pengendalian, transparansi, serta kendala data dalam lingkungan energi modern yang semakin kompleks. Selanjutnya ada keamanan komunikasi dan manajemen kunci energi. Blockchain mengganti manajemen kunci terpusat pada AMI dengan sistem terdistribusi sehingga meningkatkan keamanan komunikasi antar smart meter, konsumen, dan penyedia listrik. Selanjutnya ada analitik dan berbagi data energi. Blockchain dan big data memungkinkan integritas serta analisis data energi multidimensi secara aman dan andal, mendukung pengembalian keputusan kontrol untuk menjaga stabilitas jaringan listrik. Selanjutnya ada perdagangan energi dan respon permintaan. Blockchain mendukung perdagangan energi peer-to-peer dan manajemen respon permintaan secara transparan dan otomatis, meningkatkan efisiensi pengelolaan bebas energi di berbagai sektor. Selanjutnya ada blockchain big data di proyek big data. Blockchain dan big data saling melengkapi dalam pengolahan dan analisis data terdesentralisasi. Blockchain menjamin integritas, transparansi, dan keamanan data. Sementara big data mendukung analisis data skala besar untuk menghasilkan wawasan yang andal. Integritas keduanya dimanfaatkan dalam berbagai proyek blockchain untuk penyimpanan analitik, perdagangan data, dan manajemen rantai pasok. Selanjutnya ada STORJ. STORJ adalah sistem penyimpanan data terdesentralisasi yang mengekskripsi dan memecah data menjadi shard, sehingga pengguna memiliki kendali penuh atas data dengan pembayaran berbasis kripto. Selanjutnya ada Omniltic. Omniltic merupakan platform analitik big data berbasis blockchain untuk industri retail yang memanfaatkan AI dan machine learning. Dengan blockchain mendukung smart contract dan pertukaran data. Selanjutnya ada Rubix. Rubix adalah platform blockchain untuk perdagangan kripto yang menggunakan analitik data, menggunakan menilai dan memberi peringkat trader secara transparan. Dan ada Provence. Provence menyediakan pelacakan rantai pasok berbasis blockchain untuk menjamin transparansi asal-usul kualitas dan proses produksi suatu produk. Selanjutnya ada Filecoin. Filecoin adalah pasar penyimpanan data terdesentralisasi yang menjamin keandalan melalui mekanisme proof of space time dan pencatatan transaksi di blockchain. Selanjutnya ada Datum. Datum merupakan platform penyimpan dan marketplace data terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan memperjualbelikan data secara aman dan anonim. Selanjutnya ada Ocean Protocol.
Ocean Protocol merupakan platform berbasis blockchain yang memungkinkan berbagai dan monetasi data secara aman tanpa kehilangan kendali atas data. Platform ini mendukung analitik big data dan AI dengan mekanisme akses terkontrol sehingga pemilik data dapat menjual atau membagikan data secara transparan. Selanjutnya ada Big Chain B. Big Chain DB adalah basis data terdesentralisasi yang menggabungkan karakteristik blockchain dengan kemampuan pemrosesan big data. Sistem ini mendukung transaksi cepat, penyimpanan data berskala besar, serta kontrol akses yang fleksibel untuk aplikasi, analitik, dan manajemen data terdistribusi. Lalu di sini ada tantangan penelitian dan arah masa depan. Yang pertama ada tantangan penelitian. Integrasi blockchain dan big data menghadapi tantangan utama pada keamanan, skalabilitas, dan pengelolaan data berskala besar, termasuk masalah data silo, integrasi data, serta biaya latensi komputasi blockchain. Yang kedua itu ada arah masa depan. Penelitian selanjutnya difokuskan pada pengembangan blockchain yang lebih efisien dan scalable untuk mendukung pengelolaan big data terdesentralisasi, termasuk kontrol akses, insentif berbasis kripto, dan pasar data terdesentralisasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa blockchain berperan penting dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan big data melalui sistem pencatatan terdesentralisasi. Dalam pembahasan blockchain telah dijelaskan bahwa mendukung proses pengumpulan data, penyimpanan data, analitik data, serta perlindungan privasi. Penerapannya juga telah dibahas pada berbagai bidang seperti smart city, smart healthcare, smart transportation, smart grid. Selain itu, beberapa proyek blockchain big data tentang yang dihadapi serta arah pengembangan dan penelitian di masa depan juga telah diuraikan sebagai peluang untuk pengembangan sistem digital yang lebih aman dan andal. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai blockchain. Atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.